Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Mr. Fred. Hari ini kita akan membahas perbedaan atau penggunaan pecahan baik itu dari SD, SMP maupun SMA. Jadi ingat, pada dasarnya pecahan itu harus dipelajari dengan lengkap dari SD. Kenapa? Karena nanti kalian akan lihat perbedaannya di sini. Kita ingat lagi konsep dari yang mudah dari kemarin yang baru direview, yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan. Oke. Nah, perlu kita ingat lagi, kalau misalnya ada pecahan A per B dijumlahkan maupun dikurangkan dengan C per D, ingat konsepnya, penyebutnya harus sama. Sehingga kalau seperti ini, kemarin kita kan ada cara seperti ini, A kali D ditambah dengan C kali B per sama-sama dikali penyebutnya B kali D ya. Ingat, ini konsep yang sebelumnya kita bahas, dan konsep ini akan terus kita pakai sampai ke soal-soal tingkat SMA. Oke, next kita review dari soal tingkat SD dulu. Misalnya ada pecahan 2/3 dikurangi 1/n sama dengan 5/9. Ingat, penyebutnya harus sama. Tapi kalau seperti ini, kalau misalnya yang ditanyakan n berapa gitu, berarti kita harus mencari pecahan yang ini dulu, sehingga kita sendirikan ke ruas kanan nanti ya. Seperti ini, berarti nanti ada 2/3 dikurangi 5/9 sama dengan 1/n. Nah, samakan penyebutnya. Oke, kita samakan jadi sama-sama 9. Berarti yang sebelah kiri 9 bagi 3 kali 2 itu nanti adalah 6 dikurangi 5 sama dengan 1/n. 6 kurangi 5 pastinya 1/9 sama dengan 1/n. Sehingga bisa kita ketahui jika nilai n sendiri itu nanti pasti adalah 9. Nah, ini penerapan yang kita pakai di pecahan SD. Oke. Selanjutnya kita lihat perbedaan penerapan pecahan di SMP. Contoh, ada soal X plus 2 per X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 ditambah dengan 1/X plus 2. Ingat, dari awal selalu kita ingatkan, jika konsepnya penyebutnya harus kita samakan. Oke. Nah, sebelah kiri penyebutnya coba kita faktorkan dulu. X plus 2, kalau kita faktorkan penyebutnya ini pastinya jadi X plus 2 sama X plus 1. Kenapa? Karena bisa kita lihat dari atas ini, hasil pemfaktoran dari kalau dikalikan 2, kalau dijumlahkan plus 3X, pasti ini nanti. Kemudian yang sebelah kanan kita tulis biasa, 1/X plus 2. Nah, di sini coba kalian lihat, di sini yang sebelah kanan penyebutnya sudah X plus 2.
Jadi kalau kita nyamakan, kita tinggal mengalihkan dengan X plus 1 saja. Terus kalau kita ngalihkan penyebutnya dengan X plus 1, berarti pembilangnya juga harus dikalikan dengan X plus 1. Nanti jadinya X plus 2. Pecahan sebelah kiri sama ya, X plus 2 X plus 1 ditambah, nah ini nih yang atas nih yang beda, 1 dikali X plus 1, yang bawah X plus 2 dikalikan dengan X plus 1. Nah ini penyebutnya udah sama. Oke, langsung kita lanjutkan. Kalau penyebutnya sudah sama, pastinya yang atas tinggal dijumlahkan, berarti X plus 2 ya kan, ditambah dengan X plus 1. Penyebutnya tulis biasa, atau ini karena ini sudah sama penyebutnya, kita jadikan sama seperti di atas tadi ya, jadinya X kuadrat plus 3X plus 2. Kenapa seperti itu? Ya biar mudah saja penulisannya, lebih ringkas. Nah lihat, X ditambah X karena variabel sama variabel, kemudian 2 tambah 1 jadinya 2X ditambah 3 per X kuadrat plus 3X plus 2. Nah udah selesai ini. Jadi konsepnya sama dari SD tadi. Kalau kita itu menyelesaikan penjumlahan atau pengurangan pecahan, penyebutnya harus kita samakan. Oke, sip. Lanjut, kita coba penerapannya. Nah ini tadi SMP. Kita lanjutkan penerapan pecahan di SMA. Oke. Kalau saya misalnya ini di SMA nih, pecahan di eksponensial ini 1 per 1 ditambah A pangkat X min Y ditambah dengan 1 per 1 plus A pangkat Y min X. Nah di sini kita pakai dua konsep. Maksudnya dua konsep apa? Konsep pecahan harus menyamakan penyebutnya, kemudian konsep dalam bilangan perpangkatan yaitu kalau misalnya ada dua pecahan yang pangkatnya saling mengurangi, itu nanti adalah sama dengan saling mengurangi, itu nanti berarti bilangan tersebut memiliki bilangan pokok yang sama, namun bentuknya adalah pecahan seperti ini. Oke, jadi ini diingat-ingat. Sudah. Oke, kita lanjutkan. Dari konsep itu kita pecah lagi, jadinya 1 per 1 plus A pangkat X dibagi dengan A pangkat Y yang sebelah kanan, 1 per 1 plus A pangkat Y per A pangkat X. Waduh, ini dua kali kerja, enggak dua kali kerja sih sebenarnya, mudah aja. Kita selesaikan bagian yang ini, bagian penyebutnya dulu yang ini. Oke, kita selesaikan penyebutnya dulu. 1 per, ingat, samakan penyebutnya. Berarti kalau misalnya ada nanti seperti ini, 1 ditambah A pangkat X per A pangkat Y, otomatis kita kalikan ini jadi 1, itu pasti jadi A pangkat Y per A pangkat Y, itu pasti 1 kan. Oke, dari sini kita lanjutkan lagi. Nah berarti ini jadinya A pangkat Y per A pangkat Y tambah A pangkat X
per A pangkat Y. Sebelah kanan jumlahkan dengan 1 per, dengan konsep yang sama berarti A pangkat X per A pangkat X ditambah A pangkat Y per A pangkat Y. Oke. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, penyebut-penyebutnya di sini ternyata sudah sama ya. Oke. Kalau sudah sama, tinggal kita lanjutkan di sini ya. 1 per A pangkat Y plus A pangkat X per penyebutnya A pangkat Y. Yang sebelah kanan 1 per A pangkat X ditambah A pangkat Y per A pangkat X. Seperti ini. Nah, ingat konsepnya pecahan. Kalau ada 1 per suatu pecahan, maka pecahan tersebut akan dibalik. Berarti sebelah kiri A pangkat Y per A pangkat Y plus A pangkat X ditambahkan dengan A pangkat X, yang bawah A pangkat X plus A pangkat Y. Nah, ternyata di sini penyebutnya juga sudah sama. Langsung aja pembilangnya kita jumlahkan. A pangkat Y ditambah A pangkat X per A pangkat Y plus A pangkat X. Nah, teman-teman, pembilang dan penyebutnya sama. Ini artinya pasti hasilnya adalah 1. Nah, ini dia contoh penerapan pecahan di SMA. Wah, ngerjakan banyak ternyata hasilnya cuma 1. Nggak apa-apa, ya memang seperti itu konsepnya. Oke, terima kasih. Lain kali kita sambung lagi tentang pecahan atau bab matematika yang lain. Kita eksplorasi lagi lebih dalam. Makasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.